Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khair Adito dengan NIM 124250078, kelas SIB. Izin mempresentasikan proyek saya, yaitu pengelolaan tugas karyawan. Ya, baik kita mulai dulu. Yang pertama, yaitu apa itu pengelolaan tugas karyawan. Jadi pengelolaan tugas karyawan itu adalah sebuah platform atau aplikasi yang digunakan untuk mencatat, membagikan, memantau, dan mengelola tugas kerja para staf tersebut secara struktur di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya itu ada beberapa manfaat yang ada di sistem informasi bagian pengelolaan tugas karyawan. Yang pertama itu ada mengatur distribusi tugas secara terstruktur dan terdokumentasi, yaitu yang kedua ada menghindari miskomunikasi dan duplikasi pekerjaan maupun keterlambatan dalam mengumpul tugas dari perusahaan. Dan yang ketiga itu adalah memudahkan pemantauan progres tugas secara real time. Dan yang keempat, ada meningkatkan transparansi dan akurasi evaluasi kerja. Dan yang terakhir itu ada menjadi dasar kerja modern yang efisien dan profesional. Lalu ada contoh entitas di IRD saya, yaitu ada 5 entitas di sini. Yang pertama itu ada departemen. Departemen ini berfungsi untuk tempat bernaungnya para staf dan manajer atau supervisor. Dan selanjutnya itu karyawan. Karyawan itu adalah entitas yang mengerjakan suatu tugas yang ada di dalam perusahaan. Dan yang ketiga itu ada tugas, yaitu tempat untuk menaruhnya tugas dan beberapa tanggal mulai dan tanggal selesai dalam mengerjakan tugas tersebut. Dan penugasan itu adalah penghubung antara karyawan dan tugas. Selanjutnya itu adalah log aktivitas. Log aktivitas ini berfungsi untuk sebagai catatan atau sebagai tempat evaluasi yang ada di tempat tugas tersebut. Selanjutnya di sini ada IRD Entity Relationship diagram saya. Yang pertama itu ada departemen. Departemen ini memiliki 3 atribut dan memiliki 1 primary key. Dan selanjutnya satu departemen ini mempunyai banyak karyawan, dan karyawan ini mempunyai 5 atribut. Selanjutnya ada banyak karyawan ini mempunyai penugasan yang juga banyak. Lalu selanjutnya penugasan ini itu mempunyai 6 atribut. Dan selanjutnya ada tugas, ada lumayan banyak di sini, ada 7 atribut juga. Dan setelah itu tugas bisa diinput oleh log aktivitas dan mempunyai 6 atribut. Dan ini adalah contoh relasi antar tabelnya atau RAT dengan menggunakan XMPP, PHP MyAdmin. Lalu di sini ada rancangan basis data yang saya buat, dan minimal ini ada maksimal yang saya buat itu ada 15 data. Dan setiap entitas ini mempunyai banyak tugas dan macam-macam prioritasnya, deadline-nya kapan, dan judul tugasnya juga kapan. Dan seperti ini dari contoh saya membuat basis data untuk pengelolaan tugas karyawan. Lalu ini ada ancaman keamanan basis data. Tanpa pengamanan tepat, basis data dapat menghadapi berbagai ancaman. Di sini pengelola karyawan ini bisa mempunyai 4 ancaman dalam keamanan basis data,
Yang Yang pertama itu pertama itu ada ada gangguan gangguan operasional yang operasional yang menghentikan menghentikan proses proses atau atau interruption. interruption. Yang Yang kedua kedua ada ada penyadapan penyadapan data data melalui melalui jaringan jaringan atau atau interception. interception. Yang Yang ketiga ketiga ada ada perubahan perubahan informasi informasi tanpa tanpa izin izin atau atau modification. modification. Dan yang Dan yang terakhir terakhir ada ada penambahan penambahan data data palsu palsu yang yang menyesatkan menyesatkan atau atau fabrication. fabrication. Lalu Lalu saya saya mempunyai mempunyai solusi solusi keamanan keamanan basis basis data data yang yang ada ada di di pengelolaan pengelolaan tugas tugas karyawan. karyawan. Di sini Di ada sini ada 4 empat keamanan keamanan yang yang saya saya punya, punya, yaitu yaitu yang yang pertama ada pertama ada keamanan keamanan fisik, fisik, yaitu yaitu server server basis basis data data ditempatkan di ditempatkan di ruang ruang khusus khusus dengan dengan akses akses terbatas terbatas untuk untuk mencegah mencegah kerusakan, kerusakan, pencurian, pencurian, atau atau sabotase. sabotase. Lalu yang Lalu yang kedua ini kedua itu ada ada pengaturan hak pengaturan hak akses. akses. Setiap Setiap pengguna pengguna hanya hanya memiliki memiliki izin izin sesuai sesuai tugasnya tugasnya melalui melalui mekanisme mekanisme otorisasi otorisasi seperti seperti grant grant atau atau revoke revoke untuk untuk mencegah mencegah penyalahgunaan penyalahgunaan internal. internal. Lalu yang Lalu yang ketiga, ketiga itu ada itu ada proteksi proteksi jaringan. jaringan. Lalu Lalu proteksi proteksi jaringan jaringan ini ini berguna berguna untuk untuk koneksi koneksi aplikasi aplikasi basis basis data data dilindungi dilindungi melalui melalui enkripsi enkripsi dan dan firewall firewall untuk untuk mencegah mencegah penyadapan penyadapan saat saat data data bergerak bergerak di di jaringan. jaringan. Lalu yang Lalu yang terakhir terakhir itu itu adalah adalah backup backup atau atau recovery recovery data. data. Lalu, Lalu, lalu lalu ini ini adalah adalah data data ini ini akan akan dijadapkan dijadapkan secara secara berkala berkala dan dan proses proses pemulihan pemulihan menjaga menjaga sistem sistem agar agar tetap tetap berjalan berjalan saat saat terjadi terjadi kegagalan kegagalan atau atau kehilangan kehilangan data. data. Ya, Ya, cukup cukup sekian sekian presentasi presentasi saya saya mengenai mengenai proyek proyek kuliah kuliah saya saya yang yang berjudul berjudul Pengelolaan Pengelolaan Tugas Tugas Karyawan Karyawan Sistem Sistem Informasi. Informasi. Lalu Lalu sekian sekian, terima terima kasih kasih apabila apabila ada ada salah salah kata, kata, mohon mohon dimaafkan. dimaafkan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.